Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Sam'an yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dalam video mengenai sejarah peradaban Islam, ya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang kondisi bangsa Arab pra-Islam, ya. Nah, sekarang kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih asal-usul bangsa Arab ini, dari mana sih mereka berasal, ya. Dan nanti kita akan bahas tentang asal-usul agama Islam di Jazirah Arab. Baik, untuk asal-usul dari bangsa Arab ini, para ulama membagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Apa itu Arab Ba'idah? Ba'idah ini dari kata bahasa Arab yang artinya jauh, ba'id, jauh gitu ya. Nah, maksudnya adalah bangsa Arab yang zamannya sudah jauh berlalu dari zaman saat ini. Atau bisa dikatakan bangsa Arab yang paling jauh zamannya. Atau kalau bahasa kita itu lebih simpel dibilang Arab kuno lah gitu ya. Ada Mesir kuno, Yunani kuno, nah ini ada Arab kuno. Itu jadi masanya sudah sangat-sangat jauh. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum-kaum lainnya yang keberadaannya sudah punah. Yang tinggal menyisakan tempat-tempat bersejarah saja. Nah, untuk bangsa Arab Ba'idah ini, para ahli sejarah pun tidak bisa menemukan jejak-jejak sejarah atau rincian sejarah yang banyak. Kenapa? Karena keberadaan mereka, seperti yang tadi saya bilang, sudah sebagian besar hilang. Tinggal menyisakan sedikit saja sisa-sisa sejarahnya. Baik, itu yang pertama, Arab Ba'idah. Kemudian yang kedua adalah bangsa Arab Aribah. Ya. Nah, bangsa Arab Aribah ini bisa dikatakan sebagai leluhur, kakek moyang, nenek moyang orang Arab asli. Ya, jadi memang dia Arab asli nih. Dan bangsa Arab saat ini itu sumbernya dari Arab Ba'idah ini. Arab dan orang Arab saat ini sumbernya, asal-usulnya berasal dari Arab Aribah ini. Nah, Arab Aribah ini mereka asalnya berada di sekitaran Yaman, ya, di sekitaran Yaman. Jadi dahulu, ya, orang Yaman ini memang adalah nenek moyangnya bangsa Arab saat ini. Kok bisa? Lantas Mekah yang dari mana? Nah, nanti kita akan bahas orang-orang Arab yang tinggal di sekitar Mekah, Madinah itu berasal dari mana, oke? Nah, yang pasti seperti itu, bahwa bangsa Arab Aribah, orang-orang Arab Aribah ini mereka asalnya yaitu dari sekitaran Yaman. Nah, yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah. Yang ketiga, bangsa Arab Musta'ribah. Nah, bangsa Arab Musta'ribah ini bisa dikatakan sebagai peranakan lah gitu ya. Jadi mereka bukan orang-orang yang murni orang Arab, murni berdarah Arab, bukan. Tapi mereka ini asalnya bukan bangsa Arab, kemudian menikah dan memiliki keturunan, sehingga keturunannya itu, ya, keturunannya ini memiliki darah orang Arab. Itu yang disebut dengan Musta'ribah. Jadi diarabkan begitu. Musta'ribah itu sesuatu yang semulanya bukan, kemudian dijadikan. Itulah Musta'ribah. Nah, Musta'ribah ini dari mana mereka? Nah, Musta'ribah ini adalah penduduk kota Mekah, Madinah, dan orang Arab berikutnya. Nah, sekarang kita cari tahu nih, sebenarnya Nabi Muhammad ini berasal dari mana? Apakah Arab Ba'idah? Apakah Arab Aribah? Ataukah Arab Musta'ribah? Nah, Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat garis keturunannya, beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan istrinya, ya, dengan istri Nabi Ibrahim adalah Sayyidah Hajar, ya. Nah, Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim adalah orang Irak. Itu dia, ya. Catat bahwa
Nah, catat bahwa Nabi Ibrahim bukan orang Arab, tapi Nabi Ibrahim adalah orang Irak. Sementara Hajar, siapakah beliau? Nah, mungkin kita sudah sering mendengar kisah tentang asal mula dari Sayyidah Hajar ini ya. Sayyidah Hajar bukan juga orang Arab, tapi beliau adalah orang Mesir. Begitu. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang Irak dan Hajar, Sayyidah Hajar berasal dari Mesir. Seperti itu. Dari Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar inilah lahir Nabi Ismail alaihissalam. Dan beliau juga bukan orang Arab. Beliau berdarah keturunan orang Irak dan juga orang Mesir. Nah, kita sudah sering kali mendengar kisah tentang awal mula Mekah ya. Ketika Sayyidah Hajar ini membawa Ismail ke satu lembah yang sangat tandus, yang tidak ada pohon, air, ataupun manusia. Yang ada hanya batu-batuan dan padang pasir yang begitu luas. Nah, ketika Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail berpindah ke lembah Mekah ini, yang dimana tidak ada orang, maka di sana kita mendengar kisah tentang Zam-Zam. Sejak ada Zam-Zam itulah, maka Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail tinggal di lembah tersebut. Beberapa hari kemudian, datanglah suatu rombongan kabilah. Nah, rombongan ini, kabilah ini, itu berasal dari mana? Berasal dari Yaman. Mereka adalah orang-orang Yaman yang berhijrah dari Yaman menuju Syam. Kenapa mereka berpindah? Karena pada saat itu negeri Yaman ya, tengah dilanda kegersangan, kekeringan, dan gagal panen. Selama ini negeri Yaman adalah negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang penuh dengan penghijauan, air melimpah, hujan banyak. Nah, tapi karena satu kondisi yang tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala, itulah kehendak Allah, negeri Yaman ini diubah menjadi negeri yang tandus pada saat itu. Nah, mungkin cerita selengkapnya tentang negeri Yaman ini ada erat kaitannya dengan bangsa Saba yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ketika itu bangsa Saba adalah satu negeri yang sangat besar, yang sangat kuat, ya. Jangan lupa tentang ratunya itu Ratu Bilqis. Siapa Ratu Bilqis? Nah, Ratu Bilqis adalah seorang wanita yang menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, itu akar sejarahnya ya. Oke. Jadi orang Yaman ini yang adalah keturunan dari bangsa Saba ini, mereka hidup makmur karena mereka memiliki dua bendungan yang sangat besar. Ya, dua bendungan yang sangat besar. Nah, di zamannya Nabi Ibrahim ini, dua bendungan tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri Yaman yang semulanya penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan sayur-mayur, penuh dengan kehidupan menjadi tandus. Ya, mereka gagal panen. Akhirnya mereka pindah ke Syam. Nah, di tengah perjalanan mereka melihat burung-burung berterbangan di satu lembah. Nah, mereka bertanya-tanya, ada apa? Kenapa burung itu mengelilingi sesuatu? Karena biasanya kalau ada burung berarti ada sumber air, gitu loh. Kalau ada kehidupan, kalau ada binatang berarti ada kehidupan di sana. Maka mereka pun menelusuri ke arah burung tersebut, dan tidak lama kemudian mereka menemukan Sayyidah Hajar beserta dengan anaknya Ismail yang masih kecil. Nah, setelah bertanya-tanya, akhirnya para muhajirin istilahnya ya, para orang Yaman yang berhijrah ini memutuskan untuk menetap di lembah tersebut bersama dengan Sayyidah Hajar dan juga Ismail. Maka mulailah dari hari itu dibentuk satu perkampungan, satu perkampungan yang nanti akan menjadi cikal bakal dari kota Mekah. Nah, dari situ Ismail pun tumbuh besar, tumbuh dewasa, dan dia pun menikah dengan orang yang Yaman ini, ya, dengan gadis Yaman ini. Nabi Ismail pun menikah dengan seorang gadis, ya, dari kaum
yang berhijrah dari Yaman ke Syam ini, ya, tapi kan nggak jadi ke Syamnya. Oke. Akhirnya mereka pun memiliki keturunan, banyak keturunan, dan semakin luas, semakin banyak, maka jadilah suatu hari menjadi kota Mekah yang sangat makmur dengan sukunya yang sangat kuat, yaitu suku Quraisy. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW bukan orang Arab asli, ya, bukan orang Arab Aribah, tapi Nabi Muhammad adalah orang Arab Musta'ribah. Karena kakek moyangnya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang mereka ini bukan orang Arab asli, tapi keturunan dari Irak dan Mesir. Itulah asal-usul dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih asal mula agama Islam di Jazirah Arab ini. Nah, sebelum kita melihat sejarah terdekat, maka kita harus lihat bahwa agama di kota Mekah khususnya, ya, kita pembahasannya akan mengerucut ke kota Mekah. Ini sebenarnya sudah ada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim, ya, mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid kepada Sayyidah Hajar, dan Sayyidah Hajar mengajarkan ilmu itu juga, ketauhidan juga kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan nanti ketika dewasanya, Ismail kecil pun diangkat oleh Allah menjadi nabi yang menyebarkan risalah tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, awal mulanya agama di kota Mekah adalah agama tauhid. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang nanti kita akan kenal dengan agama yang hanif, ya, agama yang lurus. Nah, selama Nabi Ismail alaihissalam ini hidup di Mekah kuat dengan agama tauhidnya, gitu ya. Tapi ketika Nabi Ismail sudah meninggal, Nabi Ibrahim sudah meninggal, dan orang-orang tua yang hidup bersama dengan Nabi Ismail pun meninggal, di generasi berikutnya, ya, jauh setelah Nabi Ismail meninggal, muncullah berhala-berhala. Awal mula berhala ini dibawa oleh seorang Arab, ya, seorang penduduk Mekah, penduduk asli yang bernama Amru bin Luhai al-Khuzai. Nah, orang ini dialah seorang tokoh politik dan juga tokoh agama di kota Mekah. Pada suatu ketika, Amr bin Luhai ini melakukan perjalanan ke negeri Syam. Dan di negeri Syam ini, dia melihat suatu kaum, ya, suatu suku yang sedang menyembah berhala. Tiba-tiba Amru datang, tertarik, dan meminta kepada suku ini untuk dibuatkan patung yang nanti akan ia bawa ke kota Mekah. Nah, sekembalinya Amru bin Luhai ini ke kota Mekah, dia pun memasang berhala tersebut yang dia minta dari suku di Syam itu di Ka'bah. Dan kelak, berhala besar inilah yang akan kita namai dengan Hubal. Berhala yang sangat besar di kota Mekah. Awalnya cuma satu, ya, berhala di kota Mekah itu cuma satu, Hubal ini. Tapi ketika ajaran Amru bin Luhai semakin luas, maka semakin banyak orang-orang yang membuat patung dan menyimpannya di Ka'bah. Nanti kita akan kenal nama-nama berhala seperti Lata, Uzza, Manaf, dan sebagainya. Ya, nama-nama berhala yang tadi saya sebutkan itu adalah berhala-berhala besar yang terkenal di Jazirah Arab pada saat itu. Maka ketika Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, kondisi keagamaan di kota Mekah yang semula beragama tauhid kini sudah melenceng gara-gara seseorang bernama Amru bin Luhai ini. Dialah yang membawa agama berhala ke kota Mekah. Baiklah, sahabat Saman yang Allah muliakan, mungkin itu adalah sekilas materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.